Yorobun annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara imnida dan imnika. Jadi yang pertama langsung aja ya, imnida itu artinya adalah. Contohnya yang pertama, perhatikan. Saya adalah Halimah. Saya adalah Halimah. Kita ubah ke dalam bentuk bahasa Korea ya. Sebelum kita ubah ke dalam bentuk bahasa Korea, urutannya harus kita ubah dulu. Jadi saya adalah Halimah itu kalau mau diubah ke dalam bahasa Korea, urutannya menjadi saya Halimah adalah. Jadi adalahnya itu letaknya di paling belakang. Nah, sekarang kita artikan per kosakata. Saya bahasa Koreanya Jo. Halimah ya tetap ya, kalau nama itu penulisannya terserah, yang penting bunyinya sesuai dengan nama kita gitu ya. Terus kalau adalah itu tadi ya, bahasa Koreanya imnida. Jadi saya Halimah adalah, kalau ditulis dalam bentuk Hangul menjadi 저 Halimah imnida. 저 Halimah imnida. Nah, perhatikan untuk subjek di sini saya ya, saya atau 저. Nah, untuk subjek 저 itu biasanya ditambahkan dengan partikel tambahan nen. Jadi 저 plus nen Halimah입니다 berubah menjadi 저는 Halimah입니다. 저는 Halimah입니다 artinya saya adalah Halimah. Gitu ya. Contoh yang kedua, perhatikan. Saya adalah orang Indonesia. Saya adalah orang Indonesia. Kita ubah ke dalam bentuk bahasa Korea. Urutannya kita ubah dulu. Saya adalah orang Indonesia. Itu kalau mau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea, urutannya menjadi saya orang Indonesia adalah. Ingat, adalahnya pasti selalu di belakang. Sekarang kita artikan per kosakata. Saya bahasa Koreanya Jo. Orang Indonesia. Orang itu ada 3 ya, saram, bunmyeong. Di sini kita menggunakan yang saram. Indonesia ya, Indonesia. Jadi orang Indonesia itu bahasa Koreanya bukan saram Indonesia, tapi dibalik menjadi Indonesia saram. Oke? Indonesia saram atau orang Indonesia. Adalah bahasa Koreanya imnida. Jadi saya adalah orang Indonesia kalau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea menjadi 저 Indonesia 사람입니다. 저 Indonesia 사람입니다. Nah, perhatikan lagi di sini untuk subjek saya atau 저 itu biasanya ditambahkan partikel tambahan 는. Jadi berubah menjadi 저는 Indonesia 사람입니다. 저는 Indonesia 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Oke? Nah, sekarang untuk yang imnika. Imnika itu artinya apakah? Jadi bentuk tanyanya dari jawaban imnida ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan titik-titik imnika, itu jawabannya nanti titik-titik imnida. Langsung aja ke contoh, perhatikan. Di sini ada percakapan antara ga sama na. Ga dulu ya, ga tanya, apakah orang itu koki? Apakah orang itu koki? Kalau mau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea, urutannya menjadi orang itu koki apakah? Orang itu koki apakah? Jadi apakahnya atau bentuk tanyanya itu ada di paling belakang sendiri. Sekarang kita artikan per kosakata dulu. Orang itu, orang bahasa Koreanya saram, itu bahasa Koreanya ge. Jadi orang itu bahasa Koreanya bukan saram ge, tapi harus dibalik menjadi ge saram. Oke, jadi orang itu bahasa Koreanya ge saram. Ya. Sekarang koki. Koki itu bahasa Koreanya yorisa. Yorisa. Apakah bahasa Koreanya imnika? Imnika. Nah, jadi apakah orang itu koki? Kalau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea menjadi ge saram. 요리사입니까? ge saram. 요리사입니까? Apakah orang itu koki gitu ya. Tapi di sini perhatikan subjeknya atau orang itu ya atau ge saram itu bisa ditambahkan partikel subjek i. Jadi menjadi 그 사람이 요리사입니까? 그 사람이 요리사입니까? Gitu bisa ya. Terus Sina jawab, ya, dia adalah koki.
Ya, dia adalah koki. Nah, dia di sini ini aku berikan contoh dia itu seorang laki-laki ya. Sekarang kita artikan per kosakata. Ya, bahasa Koreanya ne, dia laki-laki atau dia seorang laki-laki itu bahasa Koreanya kenen. Adalah bahasa Koreanya imnida. Koki bahasa Koreanya yorisa. Jadi ya dia adalah koki itu urutannya kalau mau diubah ke dalam bahasa Korea menjadi ya dia koki adalah. Adalahnya selalu paling belakang. Bahasa Koreanya Hangulnya menjadi 네, 그는 요리사입니다. 네, 그는 요리사입니다. Ya, dia adalah koki. Contoh yang kedua, perhatikan di sini juga ada percakapan antara ga sama na. Katanya, apakah orang itu guru? Apakah orang itu guru? Kalau mau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea, harus diubah dulu urutannya menjadi orang itu guru apakah. Apakahnya selalu ada di belakang. Sekarang kita artikan per kosakata. Apakah bahasa Koreanya imnika? Orang itu tadi ya bahasa Koreanya 그 사람. Guru bahasa Koreanya 선생님. Jadi apakah orang itu guru? Kalau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea menjadi 그 사람이 선생님입니까? 그 사람이 선생님입니까? Apakah orang itu guru? Gitu. Nah, perhatikan lagi di sini. Secara umum orang itu bahasa Koreanya kan gesaram. Tadi kan aku udah nyebutin gesaram ya. Tapi di sini kita lagi ngomongin guru. Guru kan seseorang yang kita muliakan ya, termasuk orang yang kita muliakan. Jadi orang itu atau gesaram itu bentuk halusnya menjadi gebun. Bun artinya juga orang itu, tapi gebun ini lebih halus daripada yang gesaram. Tapi artinya sama aja gitu ya. Ini cuma untuk menghormati orang yang lagi kita omongin gitu kan, kita lagi ngomongin si guru ya kan tadi. Jadi apakah orang itu guru? Kalau diubah ke dalam bentuk bahasa Korea menjadi 그분이 선생님입니까? 그분이 선생님입니까? Apakah orang itu guru? Gitu. Terus Sina jawab bukan, dia seorang dokter. Kalau diubah ke dalam bentuk kalimat bahasa Korea urutannya menjadi bukan. Dia dokter adalah. Jadi adalahnya selalu ada di paling belakang. Jadi kalau diartikan per kosakata perhatikan. Tidak bahasa Koreanya anyo. Orang itu 그분 dokter 의사 입니다 adalah. Jadi bukan orang itu adalah dokter. Bahasa Koreanya menjadi 안녕 그분이 의사입니다. 안녕 그분이 의사입니다. Bukan, dia adalah seorang dokter. Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya pokoknya kalau imnida itu artinya adalah. Kalau imnika itu artinya apakah. Cuma gitu aja kesimpulannya, oke? Untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Gomawo.